keadaan dua hamba Allah ini, meskipun yang satu bagus ibadahnya, jihad fisabilillah, mati dia dalam keadaan syahid di jalan Allah, tapi dibandingkan dengan hamba yang satunya lagi, yang dia mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya, kemudian dia manfaatkan seoptimal mungkin untuk bisa meraih segala macam kemuliaan ibadah di bulan suci Ramadan, maka jarak di antara keduanya sangat jauh bagaikan langit dengan bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini hadis sahih. Maka kita harus berkaca, harus belajar dari apa yang dihadapi oleh para sahabat Nabi SAW ini. Jangan berkecil hati. La tayasu min rawhillah. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Betapapun banyak kesalahan dan dosa-dosa kita, betapapun banyak maksiat yang kita lakukan, jangan menjadi alasan bagi kita, menjadi penghalang untuk kita tidak bersungguh-sungguh menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang sebentar lagi. Perbanyaklah doa agar Ramadan tahun ini kita dapat sampai ke dalamnya, karena sudah banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, teman kita yang dulu duduk di depan tiang masjid-masjid ini, yang bersandar di masjid ini, yang buka puasa bersama dengan kita di sini, salat tarawih berjamaah, bahkan i'tikaf juga di tempat ini. Berapa di antara mereka yang sudah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nur Setiasi yang insyaallah mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang mewakafkan masjid yang mulia ini, seluruh keluarganya, dan kita semua sebagai keluarga besar umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah, diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, karena tidak ada nikmat yang lebih baik setelah nikmat iman melebihi daripada nikmat kesehatan. Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan saya sebuah doa yang dengan doa itu aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Nabi menjawab, "Sallallahu al-afiyah." Mintalah kalian semua kepada Allah agar kalian diberikan kesehatan. Al-Abbas bin Abdul Muttalib enggak puas. Berhari-hari dia memikirkan
Pengen dapat doa khusus dari Rasulullah, panjangan dikit kayak doanya gitu ya, atau yang istimewa begitu redaksinya ya, kok cuma minta sehat. Dia balik lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala, tolong ajari saya satu doa khusus, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tetap menjawab, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai pamanda Rasulullah. Coba bayangkan, kurang apa disebut Sayyidina Abbas dengan julukan paman Rasulullah. Gak ada yang lain dapat julukan istimewa seperti itu. Sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah, mintalah keselamatan dari Allah untuk dunia dan akhirat. Doa yang sama terulang, terngiang-ngiang di telinga Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih At-Tirmidzi, bahwasanya ketika beliau naik ke atas mimbar pertama kali sebagai khalifah, pidato di hadapan kaum muslimin, naik ke atas mimbar Rasulullah, dia menangis. Kenapa Abu Bakar menangis? Lantas Abu Bakar berkata, faqala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal awwali 'ala al-mimbari thumma bakiya. Aku teringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun pertama hijrah setelah kedatangannya dari kota Makkah, naik ke atas mimbar, beliau pun menangis. Dan aku mencontoh Nabi menangis di atas mimbar ini. Faqala, Rasulullah mencontohkan kepada kami, sallallahu al-afiyah, sallallahu al-afwa wal-afiyah. Wahai kaum muslimin, setelah beliau menangis, beliau mengatakan kepada kita umat Rasulullah, wahai kaum muslimin, mintalah kamu semua kepada Allah al-afwa, pengampunan dari Allah, wal-afiyah, dan keselamatan, kesehatan. Apakah itu keselamatan dari fitnah dunia, keselamatan dari penyakit-penyakit yang ditimpakan oleh Allah kepada kalian di dunia, ataukah keselamatan dari siksa di akhirat? Sallallahu al-afwa wal-afiyah, mintalah kepada Allah pengampunannya dan minta kepada Allah kesehatan dunia dan akhirat. Fa inna ahadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Seorang itu tidak diberikan setelah nikmat keimanan yang lebih baik daripada nikmat kita bisa selamat dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam fitnah hidup di dunia ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat kesehatan dari Allah Ta'ala di Jumat terakhir bulan Sya'ban ini, dan kita senantiasa terus bermohon kepada Allah agar Allah terus mengkaruniakan kita kesehatan lahir dan batin sampai kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang mulia. Karena sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengutip pernyataan salah seorang tabi'in, Mu'alla Ibn Al-Fadl, kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Mereka generasi salafus saleh
para sahabat dan tabi'in serta tabi'in tabi'in senantiasa bermohon berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan mereka bermohon kepada Allah untuk bagaimana agar Allah menyampaikan mereka ke dalam bulan suci Ramadan ini. 6 bulan. Kita doanya baru mulai bulan Rajab. Itu pun kalau ingat. Tiba-tiba kita mau minta Ramadan dapat Lailatul Qadar, kejauhan. Hati-hati saudara. Menghadapi bulan Ramadan ini kita harus melakukan persiapan-persiapan. Salafus saleh begitu gigih, begitu berharap mereka untuk sampai ke bulan Ramadan menikmati hidangan-hidangan Allah. Hidangan-hidangan Allah bukan berupa makanan yang tersaji di masjid-masjid untuk kalian berbuka puasa. Bukan hidangan sahur on the street yang disajikan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan di pinggir-pinggir jalan bagi para pemulung, anak telantar, fakir miskin, anak yatim. Tetapi hidangan Allah yang mereka nanti-nantikan di bulan Ramadan adalah amal-amal yang hanya terjadi di bulan suci Ramadan, yang amal itu begitu besar dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan ini selama 6 bulan lamanya. Wa kanu yad'unahu sittata asyhurin an yataqabbala minhum. Dan kebiasaan generasi sahabat tabi'in dan tabi'in, mereka juga berdoa bukan hanya sebelum Ramadan, tetapi setelah Ramadan lewat, masuk tanggal 1 Syawal, mereka sudah mulai berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami di bulan suci Ramadan yang telah lewat itu. Dan doa itu mereka panjatkan kepada Allah selama 6 bulan berikutnya. Allahu Akbar. Begitu istimewanya Ramadan bagi orang hamba Allah yang paham hakikat Ramadan. Kalau hamba Allah yang cuek, hamba Allah yang gak mau tahu, hamba Allah yang masa bodoh, yang dipikirannya hanya perut, yang dipikirannya hanya memenuhi syahwat, apakah itu syahwat perut dan syahwat kemaluan, maka dia tidak punya ghirah untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan persiapan-persiapan yang terbaik. Karena saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, pernah bermimpi. Mimpi itu sampai kepada baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Rasulullah tentang rahasia mimpi itu. Mimpi ini sebagaimana diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, di antaranya Imam Ibnu Majah dalam sunannya di hadis nomor 2346. Kemudian juga dalam kitab Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Mundhiri hadis nomor 373. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dalam hadis nomor 16170, Talhah bin Ubaidillah diriwayatkan menyaksikan ada 2 orang sahabat yang baru masuk Islam. Anna rajulaini min man baliya qadaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Ada 2 orang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya berbarengan.
Tidak ada yang lebih dahulu. Satu di antara mereka berdua. Bahkan salah satu dari sahabat ini begitu giat keislamannya, begitu bagus keislamannya, dan dia mencari kesempatan untuk mati syahid di jalan Allah. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Maka belum genap setahun dia masuk Islam, dia kemudian mencari syahid, lalu kemudian ikut dalam perang fi sabilillah bersama Rasulullah, lalu kemudian dia mati syahid di medan pertempuran itu. Saudara bayangkan bagaimana pahalanya orang yang mati syahid di jalan Allah. Tanpa hisab masuk ke dalam surga, nggak pakai ngantri. Banyak hadis-hadis yang menerangkan hal itu. Tetapi kemudian kata Talha bin Ubaidillah, "Tsumma makatha al-akharu ba'dahu sanah tsumma tuwfiya." Satu temannya yang bersama-sama dia memeluk Islam bareng-bareng, dia masih hidup setahun kemudian. Dia nggak ikut perang, mungkin ikut perang tetapi tidak mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih hidup setahun kemudian, lalu kemudian tahun berikutnya baru kemudian dia meninggal dunia. Meninggal dunia bukan di medan pertempuran. Maka apa kata Talha bin Ubaidillah? Fara'aitu fil manam, aku mimpi. Ketika saya berada di depan pintu surga, ini beliau mimpinya luar biasa. Bukan mimpi digigit kalajengking kayak kita. Bukan mimpi digigit ular, ya. Mimpi sedang berada setelah lulus dari padang mahsyar, mengantri untuk masuk ke pintu surga. Aku bermimpi sedang berada di depan antrian pintu surga. Allahu Akbar. Aku berjumpa dengan dua orang sahabat tadi. Lalu kemudian ada malaikat yang keluar dari dalam pintu surga itu. Kemudian malaikat itu mengizinkan orang yang baru meninggal 1 tahun setelah temannya yang syahid gugur di jalan Allah, dia masuk surga duluan. Dipanggil oleh malaikat, masuk surga duluan. Lalu kemudian setelah mengantarkan masuk, malaikat ini keluar lagi, baru mengizinkan sahabatnya yang mati syahid di jalan Allah masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat itu keluar lagi. Aku sudah nunggu antrian, berharap akulah yang dipanggil. Apa kata malaikat? Lam ya'ti laka ba'du. Giliranmu belum ada lagi. Ini sahabat Talha luar biasa. 10 di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ngantri, ntar belum saatnya. Subhanallah. Maka terbangunlah Talha bin Ubaidillah setelah sholat subuh. Talha menyampaikan mimpinya itu menjadi pembicaraan banyak para sahabat. Mereka para sahabat ini biasa habis sholat subuh masih ada di dalam masjid, masih berzikir, masih menunggu waktu syuruk, masih menunggu tiba waktunya untuk sholat di waktu syuruk yang pahalanya sangat luar biasa. Siapa orang yang mengerjakan sholat subuh 2 rakaat berjamaah, kemudian dia duduk, dia berzikir sampai datang waktu terbitnya matahari, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah, maka kata Nabi SAW, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ketika itulah Talha menyampaikan isi mimpinya itu, sehingga menjadi perbincangan di antara para sahabat Rasulullah SAW.
sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipanggilnya Talha, apa yang membuat kamu heran? Dari mana kalian bisa heran, takjub mendengar cerita daripada mimpi Talha bin Ubaidillah ini? Kalian tidak perlu heran, kata Rasulullah. Kalian tidak perlu merasa iri, kata Rasulullah SAW. Kenapa si fulan yang matinya bukan di medan pertempuran, bukan mati syahid, tapi kemudian dia bisa didahulukan dan diprioritaskan oleh malaikat untuk lebih dahulu masuk surga? Lalu kalian yang masih hidup, masih menunggu dan mengantri, belum lagi saatnya untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalian tidak perlu heran dan tidak perlu takjub. Kenapa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah salah satu di antara dua sahabat yang baru masuk Islam itu Islamnya lebih kencang, ibadahnya lebih kuat, bahkan jihad fisabilillah dia terjun ke dalamnya dan ingin mati syahid, lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa bukan dia duluan yang masuk surga? Apa jawab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah sahabat kalian ini, orang yang meninggal baru saja ini, dia masih hidup 1 tahun ke depannya baru dia mati? Betul, kata para sahabat Rasulullah. Kata Nabi SAW melanjutkan, terus apa yang menyebabkan dia lebih dahulu masuk surga? Wa qad adraka Ramadan, karena orang itu di tahun setelahnya dia betul-betul memanfaatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Fasama wa shalla, dia sholat, dia puasa dengan kencang, dengan giat. Kada wa kada min sajdatin fis sanah, dia bawa nilai-nilai Ramadan itu dalam kehidupannya untuk 1 tahun berikutnya, mewarnai kehidupannya, mengubah kehidupannya, sehingga kata Nabi SAW dia mendapatkan kemuliaan Ramadan dalam 1 tahun itu. Bahkan mungkin juga dia sudah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr. Ibadah di malam yang mulia itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan lamanya. Qalu bala, maka para sahabat baru nyadar, oh benar juga ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, catat baik-baik ini, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Keadaan dua hamba Allah ini, meskipun yang satu bagus ibadahnya, jihad fisabilillah, mati dia dalam keadaan syahid di jalan Allah, tapi dibandingkan dengan hamba yang satunya lagi, yang dia mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya, kemudian dia manfaatkan seoptimal mungkin untuk bisa meraih segala macam kemuliaan ibadah di bulan suci Ramadan, maka jarak di antara keduanya sangat jauh, bagaikan langit dengan bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini hadis sahih. Maka kita harus berkaca, harus belajar dari apa yang dihadapi oleh para sahabat Nabi SAW ini. Jangan berkecil hati. La tayasu min rauhillah. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Betapapun banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, betapapun banyak maksiat yang kita lakukan, jangan menjadi alasan bagi kita, menjadi penghalang untuk kita tidak bersungguh-sungguh menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang sebentar lagi. Perbanyaklah doa agar Ramadan tahun ini kita dapat
sampai ke dalamnya, karena sudah banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, teman kita yang dulu duduk di depan tiang masjid-masjid ini, yang bersandar di masjid ini, yang buka puasa bersama dengan kita di sini, salat tarawih berjamaah, bahkan i'tikaf juga di tempat ini. Berapa di antara mereka yang sudah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa menikmati keindahan Ramadan di tahun ini. Maka mari saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah berdoa, berharap kepada Allah agar kita disampaikan di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita perbaiki diri kita. Ramadan ini adalah bulan perbaikan diri, bulan penyucian jiwa, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quranlah yang menyinari jiwa kita, Quranlah yang membersihkan hati kita. Cahaya Quran yang mengubah, yang mengusir kabut kegelapan yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Maka tujuan ibadah kita di bulan Ramadan adalah nomor satu dan yang paling utama adalah ayo mari kita hadirkan petunjuk Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini untuk menerangi seluruh aspek kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Jangan sampai kehidupan berbangsa dan bernegara kita hancur lebur karena berbagai macam bentuk kemunafikan, kefasikan, kekufuran, kemusyrikan, penipuan, kedustaan, kelalaian kita yang menyebabkan hidup kita terpuruk, hidup kita dalam keadaan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa sanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jangan sampai kita tahun ke tahun, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, hidup kita tetap dalam keadaan berpaling dari peringatan Allah, yaitu petunjuk Al-Quran. Karena siapa yang berpaling dari petunjuk Al-Quran, hidupnya kata Allah dijamin fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bukan dijamin kebaikan, tapi dijamin hidupnya sengsara, hidupnya nestapa. Enak cuma satu hari terima uang, terima beras, tapi hidupnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan sengsara terus. Karena kita meninggalkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran Al-Karim. Karena kita menerima tipu daya, tipu muslihat. Itu jaminan dari Allah. Orang yang meninggalkan petunjuk Al-Quran, dia pasti dijamin hidupnya sengsara. Belum lagi nanti di akhirat, wasanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan menggiring mereka, kami akan kumpulkan mereka di padang mahsyar di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Waliyazubillah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, kembali ke jalan Allah, kembali kita memperbaiki diri kita. Jadikan Ramadan sebagai oase iman kita. Jadikan Ramadan sebagai kawah candra di muka untuk memperbaiki seluruh onderdil jiwa kita yang rusak, meluruskan arah kiblat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dan usaha kita dikabulkan oleh Allah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi
وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا البعث الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم سلم لنا رمضان سلمنا إلى رمضان وتسلم رمضان إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين وتسلمه منا متقبلا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها مولاها اللهم أهل شهر رمضان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran.
Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.